Halo Aries, apa kabar guys? Selamat datang di bulan Desember dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya. Bersama aku Ray, your tarot reader. Okay, we are doing your reading now Aries. Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Love reading for the first bi-weekly of December 2022 ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku akan ambil 10 kartu untuk kalian seperti biasa. 6 kartu yang posisinya di cross atau disilang akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian ya, ketika melihat video ini kalian merasa this is your energy, lalu tertarik untuk melihat, wow, the Queen of Pentacles, gagal move on. Lalu tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik dari universe guys untuk menghadapi 2 minggu pertama Desember. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di sana aku sudah siapkan 3 link, Sociabas, Nyawer.co, dan kemudian ada the Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Oke, amin, 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 amin. Kita akan segera mulai readingan kalian. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, ini adalah readingan untuk Aries couple yang dealing dengan all zodiac sign ya guys, untuk semuanya. Dari Taurus sampai ke Pisces. Tapi aku akan ambil 3 zodiak maha penting. Ya, maha penting untuk 2 minggu pertama Desember ini, yang akan mendapatkan pesan maha penting dari kurir yang maha spesial ya. Oke, mari kita lihat. Seperti biasa guys, as you know, untuk yang baru pertama kali main ke channel ini, ya beginilah tarot reader kalian ini guys, rada sulit terprediksi. Oke. Untuk Aries yang lagi dealing sama Aquarius, kemudian ayo dong, jangan lama-lama Aries. Aries mah dealing sama siapa saja. Aries dealing sama Cancerian. Oke, dan Aries dealing sama Leo guys ya. Jadi readingan ini untuk Aries yang dealing dengan semua zodiak sign, tapi akan ada pesan khusus untuk Aries yang dealing dengan ketiga zodiak ini ya guys, dengan Aquarius, kemudian dengan Cancerian, lalu dengan Leo. Itu nanti pesannya ada di video extended guys. Oke, kalau mau lihat silakan ikuti panduannya bagaimana mengakses video extended. Oke. Kita akan segera mulai saja dari deck Oracle dulu tentunya. Kita cari petunjuk atau clue untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars dalam hal romance atau relationship untuk 2 minggu pertama Desember ya guys. Oke, mari kita lihat 2 kali lagi. Siji meneh. Oke. Dua kartu. Halo Aries, come on baby, let's do it. Oke. Cepet banget Aries ya. Oke. Mungkin rambut kalian diwarnai guys, Aries ya, warnanya itu warna bukan pirang guys, no, lebih ke arah modern. Bukan warna pirang-pirang, itu so ordinary. Udah biasa banget gitu ya. Tapi warnanya itu kayak lebih ke merah gitu. Bukan merah ya, tembaga. Oke. Kayak warna baju ini. Siapa tahu warna rambutnya tidak terlihat dari kamera ini, tapi warnanya sama seperti warna gaun ini yang aku lihat. Oke, kemudian ada run wild for a while. Wow, this is nice. Aries is going wild. Aries itu wild guys, emang liar dari sono aja, jahat banget. Nggak usah perlu kata a while aja, Aries tiap hari liar kok. Oke, kemudian kartu kedua ada a new door is opening, step over the threshold. Ada pintu baru yang terbuka untukmu Aries, katanya silakan melangkah masuk. Dan sebelum melangkah kamu harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaanmu. Di 2 minggu pertama Desember ini, kalau kamu tipe yang adem ayem gitu Aries, masa sih? Silakan bersikap sedikit liar katanya gitu ya, ordinary. Not a little ordinary but a little bit wilder. Oke. Dan kemudian ketika kamu bisa agak sedikit liar, di situ kamu melihat ada kesempatan. Apa itu ya? Mari kita cari tahu saja. Aries disuruh liar. Kalau benar please bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for
The first weekly of December 2022. Oke, ada The Empress. This is you, Aries. Emperor. Empress itu kartunya Aries ya. Ini tentang power yang didapatkan kembali, aku lihat di sini. Power yang pernah hilang didapatkan kembali, ya. Atau kalaupun dia tidak hilang, dia tersembunyi. Nine of Wands. Oke, kamu banyak berkorban aku lihat di sini, dan Five of Cups. Wow. Dan kamu sudah tidak mau melakukannya lagi. Gini guys, awalnya kamu kayak ikhlas melakukannya dan itu berkaitan dengan pengorbanan begitu. Sekarang kamu udah nggak mau lagi. Kamu udah nggak ikhlas lagi. Six of Pentacles. Kamu udah mulai memikirkan kenapa aku harus memperlakukan seseorang dengan baik kalau dia tidak memperlakukanku dengan baik. Awalnya, even kamu tidak diperlakukan dengan baik, kamu perlakukan seseorang dengan baik. Oke. The Page of Swords. Kamu kayak lagi minta petunjuk ya guys, The Page of Swords. Give me a clue. Dan aku lihat ini lebih ke arah doa guys, karena kamu memandang ke atas, ke arah cahaya ini, mungkin ini bintang atau bulan atau apapun itu, bintang kali ya. Dan kemudian kamu bersimpuh menengadahkan tangan dan kepalamu ke atas. Ini persis posisi orang berdoa untuk agama-agama samanik atau agama-agama zaman dulu banget deh ya. Itu berdoa ke atas begitu. Dan aku lihat kamu kayak meminta petunjuk di sini. Funny guys. This is not good. Kamu merasa terzolimi dan kemudian kamu memaafkan yang menzolimimu. Near future. Kayak gini. Nanti aja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, couples, and moon rising Venus and Mars. Love reading for the first weekly of December 2022. Thank you very much. Let me clarify the Page of Swords. Yang jelas saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja, Pisces. Aries ya, kan Pisces, Aries. Gantung, situasi nggak jelas, hubungan ini nggak jelas begitu antara kamu dengan orang yang lagi dealing samamu. Kemudian the Knight of Swords, terlalu banyak pertengkaran guys, agresi di antara kalian berdua dan kamu sudah lelah. Aku capek, Hayati lelah bang. Atau Jono lelah deh, abang lelah deh. Itu yang terjadi antara Pisces dengan orang yang lagi dealing samamu saat ini guys. Dan doamu diberikan jawaban aku lihat. Yang kamu tanyakan dijawab. Informasi yang kamu minta ke universe dikasih tahu. Clue-nya adalah be wild for a little while. Jangan manut, jangan patuh aja Aries. Liar sedikit aja sebentar waktu. Dan kemudian lihat ada pintu baru terbuka untukmu. Let me clarify the center of the reading please. Sebenarnya berkorban ini guys jadi terasa semakin memberatkan karena pengorbananmu tidak pernah dihargai. Kurang lebih begitu yang terlihat ya. Five of Cups ini kartu kekecewaan guys, diabaikan, tidak diperlakukan dengan baik. Kok aku udah berkorban habis-habisan kok nggak diperlakukan dengan baik. Nah setelah kamu mulai melek tentang itu, barulah kamu merasakan pengorbanan ini ternyata berat sekali. Dulunya enggak guys, the Ten of Wands, semuanya kamu angkut. Nine of Wands, Ten of Wands. Dulunya kamu nggak mempedulikan dia itu atau orang yang lagi dealing samamu ini, suami atau istrimu ini, care nggak sih, peduli nggak sih sama kamu gitu, kamu nggak memperhatikan. Itu nggak penting bagimu, yang penting kamu peduli dengan dia. Nah saat ini ketika kamu sudah mulai melihat respon dia, kalau aku berbuat seperti ini, dia balas nggak ya? Ternyata nggak dibalas. Ya ngapain gue berbuat seperti ini, ngapain gue melakukan yang baik-baik untuk dia. Nah itu the King of Cups, Ace of Cups, the Chariot ya.
Kamu mau pergi meninggalkan hubungan ini dan aku rasa itu bukan tiba-tiba guys. No, udah sejak beberapa waktu yang lalu dan itulah insight tadi. Kamu bisa keluar dari kelelahanmu ini dan kamu sudah dikasih tahu caranya apa. Charity itu moving on ya. Kalau ini pacaran berarti ya udah deh putus aja deh. Ngapain sih melihara pacar yang kayak gitu gitu. Ngapain sih melihara pacar yang nggak pernah peduli sama gua sementara gua selalu peduli ke dia. Ngapain sih gua harus mempertahankan seseorang atau mengejar seseorang yang nggak pernah nanya kabar gua sementara gua tiap hari nanya kabar dia gitu. Ah itu. Kamu sudah mulai menyadari betapa pentingnya mutual connection atau apapun itu, tapi berbalasan begitu. Kamu udah mulai memikirkannya ya. Kamu udah mulai perhitungan, Eris. Kamu udah mulai hitung-hitungan. Kalau ini tentang uang-uangan, kamu sudah mulai hitung berapa banyak uang yang udah kamu keluarkan dalam hubungan ini dan berapa yang udah dia keluarkan. Kamu udah mulai hitung. Dan itulah pencerahan itu, guys. Ya. Selama ini kalian on, Eris. Oke. Let's see. The Six of Pentacles diklarifikasi dengan The Six of Pentacles. It doesn't matter about the giving, maybe begitu guys. Bukan tentang yang aku berikan ke kamu itu. Aku nggak pernah mempermasalahkan apa yang telah aku berikan ke kamu. Tapi bagaimana kalau seandainya ini terjadi terus ke depannya? Bagaimana seandainya dalam hal pacaran misalnya guys, begitu gajiku keluar aku harus bayari cicilanmu, sementara begitu kamu gajian uangmu kamu simpan sendiri. Nggak masalah yang aku kasih ke kamu, Eris itu maha baik guys, dia nggak mikirkan apa-apa kalau ngasih-ngasih ya nggak sih. Nggak masalah uang itu, tapi bagaimana ke depannya kalau kita teruskan? Bagaimana kalau nanti kita menikah? Aku tidak pernah tahu berapa gajimu, berapa penghasilanmu gitu, berapa pengeluaranmu, tapi kamu selalu ngubrek-ubrek penghasilanku misalnya begitu. Kamu tidak menyesal, tapi lebih melihat ke depan, kurang lebih begitu ya Eris. Kecuali tadi kalau ini Taurus atau Virgo atau Capricorn, dia kan akan hitung dan minta bayar ulang. Nanti ada Taurus lo guys, nggak ada ya. Oke, the Six of Pentacles, the Two of Pentacles, dan kemudian the Seven of Star atau Seven of Pentacles ini guys. Kamu sudah pernah mencoba untuk bersabar gitu ya supaya ada perubahan, supaya dia bisa meniru perlakuanmu ke dia. Kamu kayak kasih hal baik dengan tujuan ngajarin dia supaya bersikap baik ke kamu. Tidak terjadi. Di bawahnya ada the Two of Cups, tapi itu difokus. Kamu berharap ya mutual gitu. The Two of Cups ini. Kamu berharap mutual. Jadi kalau aku perhatian sama kamu, kamu perhatian dong sama aku gitu. Kamu kayak lagi mengajari gitu, tapi dia nggak bisa merespon ajaran darimu. Let me clarify the Wheel of Fortune, please. Thank you. Tapi agak sulit aku rasa lepas dari dia guys ya. Karena kamu menunggu-nunggu keberuntungan gini. Atau kamu berharap hubungan ini bisa membaik suatu saat nanti. Let's see. The Temperance. Iya, kamu berharap hubungan ini bisa membaik kok ya. Karena Temperance datang di sini, ini kartu tentang untuk menikmati hidup ya. Ya meskipun istriku pelitnya minta ampun atau suamiku itu banyak rahasianya misalnya begitu, tapi ya udahlah gitu, kayak dinikmati hidupnya. The Seven of Wands, the Ten of Swords, tapi kamu tidak bisa nikmati, kamu tidak bisa menikmati. The Ten of Swords datang di sini. Setiap kali kamu berusaha untuk temperance menyakitkan, setiap kali kamu berusaha untuk enjoy dalam hubungan ini menyakitkan. Kenapa bisa menyakitkan? Karena kamu udah nggak ikhlas guys, kamu udah mulai mengeluh dengan hubungan ini, kamu udah mulai merasa ada yang salah, ada yang nggak beres dalam hubungan ini, oke? Okay? Beberapa di antara kalian mungkin masih berharap tentang komitmen ke depannya ya. Mudah-mudahan masih ada perbaikan gitu ya, mudah-mudahan masih bisa ada perubahan begitu. Tapi harapan itu sepertinya palsu. Kenapa palsu? Karena kamu tahu udah nggak ada, tapi kamu iya-iyakan ke dirimu sendiri kayak gitu. Kamu yang berharap, kamu yang tahu harapan itu sia-sia, kurang lebih begitu guys. Let me clarify the Ten of Wands, thank you. Kalau aku lihat di sini guys, center of the readingnya beban, kemudian recent past 6 bulan ke belakang udah beban, bottom of the decknya pun udah beban begitu. Aduh. Yang membedakan antara beban masa lalu dengan beban masa saat ini adalah beban masa lalu kamu nggak sadar itu adalah beban. Karena kamu masih bucin mungkin, masih enjoy ya. Sekarang kamu semakin merasakan itu adalah beban. Karena kamu semakin pinter.
udah melek istilahnya ya. Oke, the Five of Wands. Kemudian ada the Ace of Pentacles, lalu ada the Queen of Sword. Bawahnya the Page of Sword. Di momen mana ketika kamu sudah mulai merasa nggak ikhlas dalam hubungan ini? Bukan gak ikhlas sih guys, apa istilahnya? Mulai keberatan lah ya, jangan gak ikhlas. Gak ikhlas itu luas banget pengertiannya. Mulai keberatan ya dengan tipe hubungan kalian ini. Disitulah Five of Wands itu hilang. Disitulah kamu mulai bisa mengutamakan dirimu dulu gitu deh ya. Selama ini kamu banyakkan memberi. Ketika kamu mulai keberatan dengan memberi terus, disitulah tandanya bahwa kamu sudah paham tentang bagaimana seharusnya hubungan. Kalau aku memberi, dia memberi, ya kayak gitu. Karena ini relationship, ya ini bukan di surga, ini dunia. Ya di dunia itu harus taking and giving, memberi dan menerima. Apalagi dalam hal romance atau relationship, terutama untuk kamu Aries ya. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu kayak mendapat cerah gitu guys, kayak mendapat pencerahan, kayak tiba-tiba sekelilingmu terang, aku lihat begitu. Tapi ada tapinya. Aku melihat ada bucin di sini guys. Kalian mungkin dealing sama Taurus, Virgo atau Capricorn, dan kemudian even kamu sudah paham bahwa ini bukan hubungan yang sehat, tapi pancingan untuk kembali melakukan hal yang lama. Artinya tadi tidak mau lihat-lihat, just give, tidak mau lihat apakah dia memberi atau tidak begitu. Itu kayak terkubur lagi, kayak terpancing lagi gitu ya. Maksudnya pengetahuan atau pemahamanmu tentang take and give dalam relationship itu terkubur lagi, tertutup lagi, jadi blur lagi. Itu yang aku lihat di sini. Ada ucapan yang dia sampaikan ke kamu dan itu akan membuatmu kembali menjadi bucin. I don't know what. Karena aku lihat Queen of Cups di sini. Padahal tadi awalnya sudah ada kelihatan Queen of Wands, dirimu yang sebenarnya begitu. As the fire sign, Aries, Leo, atau Sagittarius, dan di near future, dia mungkin bisa mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mengubah Five of Cups-mu ini, kekecewaanmu ini menjadi kayak temporary euphoria, kayak kegembiraan sementara. Dan disitulah kamu masuk ke bucin lagi. Kalau sudah gitu keadaannya guys, berarti dia mengendalikanmu saat ini. Dia udah tahu kelemahanmu seperti apa. Dia udah tahu bagaimana caranya memperlakukanmu. Dalam keadaan kamu garang atau wild, liar tadi, dia sudah tahu bagaimana cara menghandlemu. So be careful, oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk menghadapi 2 minggu pertama Desember 2022 ini, yang aku rasa bisa membawamu keluar dari masalah yang berputar-putar nggak udeh-udehnya ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video, Aries. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aries, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di Love Reading for the first weekly of December 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.